Halo guys, hari ini kita akan membahas tentang dunia laporan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di Eropa dengan fokus pada kredibilitasnya. Tetaplah bersama kami. Sebelum itu, kami adalah kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang untuk mata kuliah akuntansi internasional. Oke, dalam video hari ini kita akan mengeksplorasi temuan dari sebuah studi komprehensif tentang kredibilitas laporan CSR di 11 negara Eropa. Penelitian ini yang diterbitkan dalam Journal of Cleaner Production mengungkapkan bagaimana laporan-laporan ini dinilai dalam hal kepercayaan dan kualitas. Pertama, mari kita definisikan pelaporan CSR. Pelaporan CSR adalah publikasi resmi oleh perusahaan yang merinci upaya mereka dalam keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Laporan ini dimaksudkan Pertama, mari kita definisikan pelaporan CSR. Laporan CSR adalah publikasi resmi oleh perusahaan yang merinci upaya mereka dalam keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Laporan ini dimaksudkan untuk mengomunikasikan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. Studi yang kita bahas menganalisis 237 laporan CSR menggunakan analisis konten yang ditingkatkan oleh manusia dengan perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kredibilitas laporan-laporan ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti industri, ukuran perusahaan, dan format laporan. Berikut adalah temuan utama dari artikel ini. Yang pertama itu kredibilitas keseluruhan. Nah, studi ini menemukan bahwa laporan CSR di Eropa mendapatkan skor moderat dalam hal kredibilitas, menunjukkan banyak ruang untuk perbaikan. Yang kedua itu ada pentingnya konten dan standarisasi. Nah, kualitas konten dan kepatuhan terhadap standar sukarela ini seperti inisiatif pelaporan global sangat penting untuk kredibilitas. Standarisasi memastikan konsistensi dan keandalan informasi yang disajikan. Selanjutnya itu yang ketiga, pengaruh eksternal yang kurang. Nah, secara mengejutkan, faktor eksternal ini seperti lingkungan, regulasi, dan jenis industri memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap kredibilitas dibandingkan dengan konten dan standarisasi. Lalu apa yang membuat laporan CSR kredibel? Nah, jadi studi ini mengidentifikasi 4 elemen kunci yang berkontribusi pada kredibilitas laporan. Yang pertama itu dapat dipahami. Nah, laporan ini harus jelas dan mudah dipahami oleh audiensnya. Nah, yang kedua itu ada kebenaran. Nah, di sini informasi yang disampaikan harus akurat dan dapat diverifikasi. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada kejujuran. Nah, di sini kejujuran itu perusahaan itu harus jujur dalam pelaporannya untuk menunjukkan bahwa komitmen yang tulus terhadap CSR. Nah, yang terakhir itu yang keempat itu kesesuaian. Nah, di sini konten harus relevan dan sesuai untuk audiens dan konteks yang dimaksud. Selanjutnya, ada 2 model tahap untuk meningkatkan kredibilitas laporan CSR. Yang pertama itu tahap awal, yang mana fokus pada membuat laporan yang mudah dipahami dan memastikan keakuratan informasi dasar. Lalu yang kedua itu ada tahap lanjutan, yang mana mengembangkan kepercayaan lebih dalam dengan menunjukkan kejujuran dan menyediakan informasi yang sesuai dengan konteks. Nah, selanjutnya bagi perusahaan yang ingin meningkatkan pelaporan CSR, ada beberapa rekomendasi praktis. Yang pertama itu ada meningkatkan kualitas konten, yang mana fokus pada menyediakan informasi yang rinci, akurat, dan relevan. Lalu yang kedua ada adopsi standar sukarela. Ini menggunakan standar seperti GRI untuk menstandarisasi pelaporan. GRI sendiri adalah Global Reporting Initiative, yang mana sebuah organisasi internasional yang menyediakan panduan global untuk pelaporan keberlanjutan, membantu perusahaan mengungkapkan informasi tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial mereka dengan cara yang konsisten dan dapat dibandingkan. Lalu yang ketiga itu ada melibatkan pemangku kepentingan. Nah, ajak pemangku kepentingan dalam proses pelaporan untuk memastikan kekhawatiran dan harapan mereka itu terpenuhi. Oke, selanjutnya ada beberapa implikasi kebijakan untuk membuat kebijakan. Yang pertama adalah membuat regulasi yang seragam. Ini artinya adalah membuat aturan yang konsisten di semua negara agar adil bagi semua perusahaan. Dan yang kedua adalah dorong standar sukarela. Maksudnya adalah promosikan penggunaan standar yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan pada laporan. Nah, dari sekian banyak yang sudah kita bahas dari awal video, berikut adalah kesimpulan yang dapat disimpulkan. Yang pertama, laporan CSR di Eropa masih punya ruang untuk diperbaiki dengan cara meningkatkan kualitas konten dan penggunaan standar yang ada. Perusahaan itu bisa membuat laporan yang dapat lebih dipercaya yang menguntungkan semua pihak. Oke, baik segitu aja hal yang akan kita bahas pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk informasi lebih dahulu tentang CSR dan praktik bisnis berkelanjutan. Beritahu kami tentang pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.